Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang Tuhan jijik dengan kepalsuan. Tuhan jijik dengan kepalsuan. Dalam 3 hari kemarin kita sudah diperlengkapi Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini. Pesan Tuhan ini diberikan kepada setiap kita secara khusus oleh Tuhan. Tentunya tujuannya adalah baik. Seperti yang tersirat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pesan Tuhan ini jangan sampai kita salah tangkap Bapak Ibu. Justru Tuhan sedang mengajar, sedang mendidik kita, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya gini Bapak Ibu, artinya Tuhan mau kita sejalan dengan kehendaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita sejalan dengan hati dan tujuannya di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau kita sejalan dalam setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karenanya kita tidak boleh gagal paham. Kelihatannya firman Tuhannya keras menegur kita dalam minggu ini. Tapi biarlah kita respon dengan baik untuk mengubah hidup kita, mengubah cara-cara tindakan yang kita lakukan. Biar selaras dengan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan setiap kita. Yesaya pasal 1 ayat 13. Ini yang menjadi dasar perenungan kita Bapak Ibu. Yesaya pasal 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu, apa yang firman Tuhan katakan? Penuh kejahatan. Jadi apa yang dapat kita temukan dalam ayat ini Bapak Ibu? Apa yang firman Tuhan tekankan? Dikatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Yang tidak sungguh itu seperti apa Bapak Ibu? Asal-asalan. Asal memberikan. Artinya di dalamnya tidak ada keseriusan. Tidak ada ketulusan hati. Tidak ada kasih yang mendasarinya. Alkitab mengatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah, ini yang Tuhan tekankan, kejijikan bagiku. Ini yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu. Lewat pesannya. Tuhan jijik dengan kepalsuan. Saya mempelajari bahwa bangsa Israel mengira bahwa Tuhan yang mereka sembah ini seperti dewa-dewa yang lain. Seperti Allah-Allah yang lain. Yang bisa disogok, bisa ditipu, bisa dipermainkan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang mereka beribadah kepadanya adalah Allah yang besar. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Allah yang menciptakan segala isinya di dalam bumi ini. Mereka lupakan itu. Nah kadang itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya masa kini. Datang beribadah, datang dalam pertemuan-pertemuan persekutuan, nyogok, mempermainkan. Dari mana kita bisa melihat? Dengan cara-cara yang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Mereka menyogok Allah, mereka mempermainkan Tuhan.
Selanjutnya dikatakan di ayat 13 berkata gini, kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi inilah yang membuat Tuhan jijik. Adanya kepalsuan, adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang-orang Israel pada masa itu. Jadi Tuhan jijik dengan ketaatan yang palsu. Tuhan jijik terhadap ibadah doa penyembahan yang palsu. Tuhan jijik terhadap persembahan-persembahan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Korban persembahan jalan, kejahatan pun jalan bersamaan. Artinya kan kumat-kumat kan artinya. Ya. Dalam beribadah, dalam pertemuan-pertemuan terlihat rohani. Tapi di luar peribadaan, ya kita bisa simpulkan itu Bapak. Kelakuannya tidak sama. Tapi apa yang Tuhan temukan? Dengan tegas Tuhan mengatakan, aku jijik. Jadi lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu kita belajar banyak. Mengoreksi hidup kita masing-masing. Jangan hanya sekedar lewat loh pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika pesan ini datang, ayo ngambil waktu kita belajar merenungkannya. Karena kita kaya dengan pesan-pesan yang Tuhan kasih ketika datang hanya selewat. Kita sampaikan kepada keluarga kita. Atau kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kita bisa memperkatakan apa yang kamu tangkap melalui pesan Tuhan ini. Ya, saya lakukan seperti itu Bapak Ibu. Karena saya juga bisa gagal paham menangkap pesan Tuhan. Tapi lewat pesan Tuhan dalam minggu ini, itu mengoreksi hidup saya. Artinya harus ada langkah-langkah yang harus saya ambil. Jangan-jangan gini, Tuhan menemukan saya sedang melakukan hal yang sama dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Ya, artinya jangan sampai kita dengar lewat begitu saja. Setelah itu minggu depan dapat pesan lagi, kita abaikan ini. Mari kita bersama-sama belajar, mengoreksi kembali kehidupan kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Menurut kita, udah benar kok, tapi Tuhan bilang, jijik dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Persembahan-persembahan yang kamu kasih, saya jijik kata Tuhan. Nah kita mulai mengoreksinya, kita mulai melihat kembali, ada yang salah enggak? Ada yang keliru enggak? Ada yang tidak sejalan enggak dengan Tuhan? Nah kita sama-sama Bapak Ibu meresponi apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam minggu ini. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan, ada yang Tuhan tekankan di sini. Saya tidak akan bacakan semuanya Bapak Ibu. Dikatakan gini, seringkali kita tidak menyadari bahwa ibadah atau pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan, kita anggap sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah ini kan perlu kita renungkan. Kita ibadah, kita melayani, kita mempersembahkan persembahan, kita memberi untuk Tuhan. Kita anggap itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dengan tegas mengatakan, Tuhan jijik dengan kepalsuan. Tuhan itu kayak mengemplak kita, membangunkan kita. Ayo, ini salah. Selanjutnya dikatakan melalui pesannya kali ini Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Bahwa Tuhan merindukan ketulusan hati umatnya. Tuhan mau kita kembali memeriksa hati kita masing-masing. Kepalsuan hanya akan membuat Tuhan merasa jijik dengan segala yang ditunjukkan oleh siapapun umatnya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan kan gitu. Atau tindakan apa yang harus kita lakukan dalam meresponi pesan Tuhan dalam minggu ini. Ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui kesalahan kita. Dan kemudian berbalik kepada jalan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan.
menyadari dan mengakui kesalahan kita. Dan kemudian berbalik kepada jalan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Karena kalau kita tidak menyadari, tidak mengakui kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan tidak berbalik kepada jalan Tuhan, maka hal yang sama akan terus terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Akan terus terjadi. Kalau kita tidak menyadari, kita tidak mengakui, kita tidak mau berbalik, itu akan terus terjadi. Tidak akan pernah lurus. Tidak akan pernah selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin semakin parah kalau kita tidak menyadarinya Bapak Ibu. Mungkin bisa juga tidak akan ada rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yesaya pasal 1 ayat 16. Ini yang mendasari firman Tuhan dalam poin pertama. Yesaya pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Apa yang Alkitab katakan selanjutnya? Berhentilah berbuat jahat. Ini tegas banget firman Tuhannya Bapak Ibu. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ada perintah di sini. Perintah apa? Perintah untuk berbalik. Perintah untuk bertobat. Harus berbalik kepada jalan Tuhan. Kita semua sama-sama belajar Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Harus membasuh, membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang kotor. Dari segala sesuatu yang najis. Dari segala sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya tentunya kita tahu sendiri Bapak Ibu, kita perlu mengoreksi diri kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 Bapak Ibu, ayat 4 sampai 5. Mazmur 51 ayat 4 dan 5. Berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini kan yang Daud lakukan ketika Nabi Nathan menegurnya. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui dosanya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya ada keselarasan. Supaya hidupnya sejalan dengan Tuhan. Hidupnya menghasilkan buah-buah. Bagaimana kalau Daud tidak bertobat, melakukan pertobatan? Itu akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Dan responnya luar biasa. Ini kita mau belajar di sini Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan respon. Ketika Tuhan mengatakan aku jijik dengan kepalsuan, mesti ada respon. Kita harus meresponnya bersama-sama. Karena ini tuh yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Selanjutnya firman Tuhan berkata di ayat 16 dari Yesaya pasal 1. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berhentilah berbuat jahat. Artinya segala bentuk kejahatan apapun Bapak Ibu. Segala bentuk kepalsuan apapun yang membuat Tuhan jijik di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus buang. Kita harus bersepakat ini Bapak Ibu. Kita harus bersepakat dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang buang, harus kita buang. Kalau Tuhan mengatakan jauhkan, kita harus menjauhkannya. Karena ini menghambat. Karena tidak ada perbedaannya kalau kita tidak melakukan ini. Kalau kita tidak menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Ya percuma kita datang mempersembahkan korban. Memberikan persembahan, beribadah, bersekutu. Atau melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Nggak ada gunanya buat Tuhan.
Karena kita tidak menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka hidup dalam ketidaksetiaan. Tidak hidup dalam ketaatan, meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus. Membelakangi Tuhan. Memberikan persembahan yang tidak sungguh. Bahkan dikatakan menginjak-injak pelataran bait suci. Ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Dan firman Tuhan tegas mengatakan, berhentilah berbuat jahat. Apa arti berhenti Bapak Ibu? Jangan lakukan lagi. Jangan lagi ada kepalsuan-kepalsuan. Jangan lagi ada korban-korban yang salah, yang palsu. Jangan lagi ada doa ibadah yang palsu. Nah, ini kita mesti buang di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mengajarkan kita berhenti berbuat jahat. Jadi di poin yang pertama ini yang kita dapat pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Menyadari dan mengakui kesalahan kita dan kemudian berbalik kepada jalan Tuhan. Ini kita harus responi, kita harus putuskan ini sebagai respon kita. Dan saya percaya setiap kita menangkap ini Bapak Ibu. Poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah hidup dalam kesetiaan, bukan dalam pemberontakan. Hidup dalam kesetiaan, bukan dalam pemberontakan. Yesaya pasal 1, ayat 21 dan 23. Ayat 21 berkata, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Alkitab katakan gini, tetapi sekarang penuh apa? Pembunuh. Ayat 23. Ayat 23 berkata, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Kita bisa melihat dari ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan tidak jijik. Segala kepalsuan-kepalsuan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Jadi inilah yang menyebabkan Tuhan tuh jijik. Ada cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dijelaskan bahwa mereka tidak hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Mereka berubah. Mereka meninggalkan Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata kota yang dahulunya setia sekarang sudah menjadi sundal. Ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu, apa yang kita gambarkan tentang sundal? Sesuatu yang menjijikkan. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Awalnya kita setia melayani. Awalnya kita setia mengiring Tuhan. Awalnya kita setia melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi keadaan itu mengubah kita. Jadi tidak ada lagi kesetiaan. Nah, ketika tidak ada kesetiaan di dalam hidup orang percaya, semua apa yang dilakukan menjadi sia-sia. Coba kalau kita renungkan Bapak Ibu. Dalam pelayanan kita tidak setia. Dalam berumah tangga, dalam bekerja, kita tidak ada kesetiaan di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang terjadi? Kekacauan yang terjadi. Semuanya nanti berdampak, semua jadi asal-asalan. Karena dasarnya memang udah salah. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu Bapak Ibu. Mereka berpaling
Mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, dulunya setia, sekarang sudah menjadi sundal. Ini lebih parah sekali. Jadi kesetiaan ini perlu kita jaga. Kita perlu pelihara di dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Itu akan terus menuntun, mendorong kita untuk memberikan persembahan atau ibadah. Apapun untuk Tuhan yang terbaik. Di ayat 23 dikatakan gini Bapak Ibu. Mereka hidup dalam pemberontakan. Alkitab berkata mereka bersekongkol dengan pencuri. Suka menerima suap dan mengejar sogok. Hal-hal ini yang terjadi. Mereka tidak mengurus seharusnya apa yang mereka uruskan. Makanya gini Bapak Ibu, yang saya renungkan, kebiasaan menyogok, menyuap. Ini mereka lakukan juga untuk Tuhan. Jadi dimulai dari pemberontakan. Dimulai dari hal-hal yang dilakukan di luar kebenaran. Menyogok, menyuap, bekerja sama dengan pencuri, lalu melakukan juga kepada Tuhan. Mereka pikir itu Tuhan bisa disogok. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu bisa ditipu. Dengan memberikan persembahan-persembahan yang banyak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, aku jijik dengan semuanya itu. Jadi saya melihat, saya merenungkan, diawali dari sebuah pemberontakan. Perlawanan kepada Tuhan. Diawali ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Itu yang mengawali semua terjadi ketidakselarasan. Adanya pemberontakan. Dikatakan para pemimpin-pemimpin orang Israel pada masa itu. Jadi ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui kesalahan kita dan kemudian berbalik kepada jalan Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kesetiaan, bukan dalam pemberontakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.